Di bulan Maret 2021, Sina Estafi, pengusaha kripto dari Malaysia, membeli NFT cuitan Twitter pertama Jack Dorsey dengan nilai 42,5 miliar rupiah. Satu tahun kemudian, di April 2022 lalu, dia berniat menjual NFT itu dengan harga 702 miliar rupiah. Dan apa yang terjadi? Pasar ternyata menyambut dingin. Harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh calon pembeli hanya 4 juta rupiah saja. Dan ternyata penurunan nilai jual NFT seperti itu terjadi pada koleksi NFT lainnya. Apa yang terjadi? Apakah ini awal dari kematian NFT? Yuk kita cari tahu. Kita mulai dengan membahas apa itu NFT, karena banyak orang yang ternyata salah memahami NFT. Lalu kita kaji bagaimana NFT bisa berkembang sampai meraih nilai finansial yang fantastis. Kemudian kita langsung menukik untuk mengupas fenomena kejatuhan nilai NFT yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Kita juga akan mengulas Gartner Hype Cycle yang bisa membantu Anda memahami fenomena NFT ini. Dan terakhir, seperti biasa, kita akan ulas pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk bisnis dan diri kita pribadi. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu NFT? Jika disebut kata NFT, apa yang muncul di benak Anda? Gozali Everyday, gambar wanita berhijab pink 3 dimensi milik Syahrini, atau gambar monyet yang lagi bosen yang itu bervariasi. Sebagian besar dari kita melihat NFT sebagai sebuah karya digital. Bisa berupa gambar 2 dimensi, 3 dimensi, foto, atau video. Dan itu nggak salah, karena sebuah karya seni digital, kalau foto Gozali bisa dibilang karya seni ya, memang bisa dibuat dalam bentuk NFT dan dijual sebagai NFT. Tapi sebenarnya NFT itu bukan karya seninya. NFT itu adalah singkatan dari Non-Fungible Token, suatu teknologi berbasis blockchain yang memungkinkan sebuah benda digital, boleh jadi itu karya seni atau apapun juga, selama wujudnya digital, menjadi unik, nggak bisa dikopi, diubah, atau dimusnahkan. Teknologi NFT ini memungkinkan sebuah benda digital jadi punya nilai komersial. Gimana tuh maksudnya? Nah, gini ya, misalnya nih, Anda seorang pelukis yang menghasilkan karya lukis berbasis cat minyak di atas kanvas. Lukisan Anda itu akan memiliki nilai komersil karena cuma ada satu. Jika ada orang yang menjiplaknya dengan mudah, kita bisa identifikasi mana barang yang asli dan mana yang tiruan. Lalu jika ada orang yang ingin memiliki lukisan itu, maka dia harus membelinya dari Anda. Anda tetapkan harganya. Kalau harganya cocok, ya terjadilah transaksi. Nah sekarang bayangkan jika Anda adalah seorang digital artist, pelaku seni digital. Anda membuat sebuah ilustrasi digital yang sangat indah yang disimpan dalam bentuk file digital. Lalu karya Anda itu di-upload ke internet supaya orang lain bisa melihatnya. Dalam waktu singkat, semua orang bisa mendownload filenya dan memiliki ilustrasi digital Anda itu. Lalu ngapain orang beli jika mereka bisa dapatkan secara gratis? Selain itu, Anda kan nggak bisa membuktikan bahwa karya ilustrasi digital itu adalah milik Anda. Semua orang yang punya filenya bisa mengklaim. Tapi bukankah karya digital itu bisa dihakikan? Bisa, tapi biayanya kan nggak murah. Dan kalau cuma satu karya sih make sense, kalau ratusan, ribuan. Dan untuk sertifikat haki atas satu karya Anda itu bisa terbit, butuh waktu hingga 2 tahun lamanya. Itu yang ngebuat para digital artist kesulitan dalam mengkomersialkan karya digitalnya. Nah, dengan menggunakan teknologi NFT, Anda bisa mencetak karya digital itu di dalam blockchain yang membuatnya jadi nggak bisa dikopi, diubah, atau dimusnahkan. Nama Anda sebagai pemilik juga ikut tercetak di sana. Anda kemudian bisa menjual karya digital itu tentu saja, dan jika terjadi transaksi, maka data kepemilikannya di blockchain akan berpindah ke pemilik barunya. Jika banyak orang yang menginginkan karya digital Anda itu, sementara karya itu kan hanya ada satu di dunia dan nggak bisa dikopi, dipalsukan, diubah, atau bahkan dimusnahkan, maka harganya akan naik, supply and demand. Semakin banyak orang yang mau beli, semakin tinggi harganya. Pemanfaatan teknologi NFT tidak terbatas hanya untuk karya seni aja. Apapun yang bisa didigitalkan, bisa di-NFT-kan. Itu membuka peluang bisnis digital yang tidak terbatas. Sebutlah sport trading card, yang tadinya hanya dicetak secara fisik dan diperjualbelikan secara fisik, kini bisa dicetak dan diperdagangkan secara digital. Musik atau video juga bisa di-NFT-kan dan diperdagangkan dengan kepastian hak kepemilikan yang jelas. Bahkan fashion, yang kini lagi ramai merambah metaverse, sudah banyak memproduksi dan menjual NFT dari sepatu, baju, atau aksesoris digital yang bisa digunakan avatar Anda dan diperjualbelikan kembali di secondary market dengan harga yang fantastis.
Merek-merek besar seperti Nike, Adidas, Gap, Gucci sudah bermain dan dapat cuan besar di bisnis NFT ini. Bicara metaverse, NFT adalah hal yang memungkinkan ekonomi berputar di sana. Semua yang ada dalam metaverse berwujud NFT. Lahan dan bangunan digital di atasnya, furniture, pohon, mobil yang lalu lalang, termasuk avatar Anda, semua itu adalah NFT dan bisa diperjualbelikan. Persis seperti dalam dunia nyata kita. Tanpa ada putaran ekonomi yang dimungkinkan oleh NFT, metaverse akan mati. Di luar metaverse, saat ini banyak pengembang game yang mulai menjual baju dan aksesoris untuk avatar, senjata yang digunakan, dan juga kekuatan spesial sebagai NFT yang mana bisa diperjualbelikan kembali oleh si pemain. NFT yang pertama diciptakan oleh Kevin McCoy di tahun 2014. Wujudnya adalah sebuah pola animasi berwarna-warni yang ia cetak dalam sebuah blockchain. Ia menyebutnya sebagai indelible provenance and ownership of digital images of this kind. Sumber dan kepemilikan gambar digital jenis ini yang tidak bisa dihapuskan. Kemudian di bulan Juni 2017, Larva Labs meluncurkan sebuah koleksi NFT yang dinilai oleh banyak pihak telah memicu gerakan NFT. Koleksi tersebut dinamakan CryptoPunks yang berisi 10.000 gambar punk berpiksel. Gambar-gambar itu dibuat secara otomatis menggunakan kode pemrograman yang mampu mengkombinasikan elemen-elemen gambar berbeda untuk menciptakan 10.000 gambar punk yang unik. Proyek ini didesain sebagai sebuah eksperimen untuk menguji dinamika kelangkaan dan permintaan. Awalnya 10.000 NFT bergambar unik itu diberikan ke publik secara cuma-cuma. Hipotesanya adalah masing-masing NFT tersebut akan diperjualbelikan dengan harga yang semakin lama semakin tinggi dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Nah, 2 minggu setelah NFT tersebut diberikan secara gratis, NFT tersebut mulai mendapatkan pembeli dan berpindah-pindah dari satu pembeli ke pembeli berikutnya. Sebuah NFT yang awalnya diperoleh secara gratis bisa terjual 32,4 juta rupiah. Dan 4 tahun kemudian, di tahun 2021 kemarin, NFT yang sama terjual 110,9 miliar rupiah. Kesuksesan CryptoPunks mendorong banyak pihak untuk ikut membuat koleksi NFT. Salah satu yang sangat terkenal adalah CryptoKitties, sebuah game blockchain di Ethereum yang memungkinkan pemain untuk membeli, mengumpulkan, membiarkan, dan menjual kucing virtual. Diluncurkan di bulan November 2017, kini nilai transaksi CryptoKitties mencapai 106 miliar rupiah dalam 24 jam saja. Kucing virtual termahal saat ini bernama Dragon yang terjual dengan harga 25,9 miliar rupiah. Di bulan April 2021, koleksi NFT berisi 10.000 gambar monyet bosen atau Bored Ape Yacht Club dirilis. Dari selebriti papan atas hingga masyarakat umum menyerbu NFT ini. Artis-artis populer kelas dunia seperti Jay-Z, Grimes, dan Snoop Dogg ikut mempopulerkan koleksi NFT ini. Justin Bieber bahkan secara terbuka membeli sebuah NFT monyet bosen itu seharga 18 miliar rupiah. Ada yang unik dari koleksi NFT ini. Para pembeli tidak hanya mendapatkan hak kepemilikan atas NFT-nya, namun juga mendapatkan tiket masuk ke dalam komunitas elit Bored Ape Yacht Club. Komunitas ini sering mengadakan event-event yang melibatkan para selebriti dan influencer. Di bulan November 2021, Bored Ape Yacht Club tampil sebagai cover majalah Rolling Stones. Di tahun 2021 itu pula, popularitas NFT meledak luar biasa. Hampir semua NFT, apapun wujudnya, siapapun yang membuatnya, meraih harga jual tertinggi sepanjang masa. Nilai penjualan NFT di dunia di tahun 2021 kemarin mencapai 322 triliun. Banyak orang bertanya-tanya, gambar monyet bosen itu kan secara online ada di mana-mana kan? Ya maka kita bisa aja ngambil screenshotnya atau bahkan mendownload gambarnya dari internet. Terus kenapa saya harus bayar miliaran rupiah untuk versi NFT-nya? Oke, bayangkan gini ya. Katakanlah Anda itu pemilik lukisan asli Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Kemudian Anda pinjamkan lukisan itu ke museum agar bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, ribuan orang yang datang ke museum itu kan bisa ngambil gambar foto lukisan yang dipamerkan itu kan. Atau mereka bisa juga membeli postcard atau poster yang bergambarkan lukisan Mona Lisa di sana. Ya bebas aja sih. Yang penting kan semua orang tahu bahwa yang mereka miliki itu hanya versi duplikatnya. Lukisan Mona Lisa asli yang dipajang di sana hanya ada satu dan dimiliki oleh satu orang aja, yaitu Anda. Itulah logika dari kepemilikan NFT. Memiliki sebuah NFT yang unik dan langka merupakan sebuah simbol status sosial. Jika Anda cek di Google Trend, jumlah pencarian kata kunci NFT di Google secara global mulai meningkat drastis di awal tahun 2021. Sebelum kemudian mencapai puncaknya di awal Januari 2022 dan sejak itu terus bergerak turun.
Di Indonesia, lonjakan pencarian kata kunci NFT jauh lebih drastis. Awal Januari 2022 melonjak naik, namun di akhir Januari tahun yang sama langsung terjun bebas. Harga jual NFT yang sebelumnya terus naik gila-gilaan, sekarang sudah jatuh jauh dari nilai tertingginya. Harga jual rata-rata NFT di bulan Maret 2022 ini berada di bawah 29 juta rupiah, turun dari 99,5 juta rupiah di bulan Januari 2022. Penjualan harian kumulatif turun dari 2,3 triliun rupiah menjadi 380 miliar rupiah saja. Sementara penjualan NFT juga turun dari hampir 26.000 per hari menjadi kurang dari 3.200 per hari. Menurut data CoinMarketCap, total kapitalisasi pasar NFT yang sebelumnya mencapai 336,5 triliun rupiah, kini nilainya hanya 140 triliun rupiah saja. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah supply and demand. Saat ini NFT marketplace seperti OpenSea tidak lagi didominasi oleh karya-karya dari pelaku seni digital, melainkan oleh orang-orang oportunis yang secara cepat ingin dapat cuan yang banyak. Masih ingat ya koleksi NFT Bored Ape Yacht Club yang sukses besar itu? Nah, sekarang ini muncul koleksi NFT Lion yang konsep desain dan cara pembuatannya sama persis dengan Bored Ape. Bedanya, kalau yang itu monyet, yang ini macan. Nggak lama lagi kemudian muncul koleksi NFT OK Bear, yang kalau ini beruang. Jadi ini kalau diterusin bisa aja semua binatang dalam semesta bakal dibuat koleksi NFT-nya. Sebagian orang bahkan memilih untuk ambil jalan pintas. Alih-alih berupaya membuat gambar orisinal, sebagian main ambil gambar apa aja yang ada di internet, kemudian di NFT-kan lalu dijual di NFT marketplace. Sebagian ada yang agak effort sih ya dengan memodifikasi sedikit. Ada juga yang benar-benar plek ketiplek ya. Nah ini yang banyak menimbulkan konflik hak cipta yang bikin rame. Salah satu konflik yang cukup high profile adalah ketika Quentin Tarantino dituntut oleh studio film Miramax karena telah meng-NFT-kan naskah asli film Pulp Fiction dan menjualnya di NFT marketplace. Saat ini semua orang bisa membuat dan menjual NFT dengan mudah. Maka apapun di NFT-kan. Terinspirasi dari Gozali Everyday, foto kucing peliharaannya kemudian di NFT-kan. Dengan berbagai pose tentu saja. Foto bakso sisa makan siang tadi juga di NFT-kan. Bahkan KTP-nya juga di NFT-kan. NFT yang beredar saat ini jumlahnya banyak sekali yang mana menurut The Economist, 99% dari NFT tersebut tidak memiliki nilai untuk dijual di pasar secondary. Dengan begitu, pasar NFT bukan hanya oversupply atau kelebihan pasokan, tapi juga telah dipenuhi oleh NFT sampah. Di saat yang sama, tingkat kegandrungan orang terhadap NFT tidak setinggi sebelumnya. Efek hype-nya sudah memudar. Pasokan melimpah, permintaan menurun. Wajar jika harganya terjun bebas. Fenomena turunnya minat masyarakat pada NFT ini sudah diprediksi oleh Gartner, lembaga riset ternama dunia. Setiap tahunnya, Gartner mengkaji 25 terobosan teknologi terkini yang dinilai akan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap bisnis dan masyarakat selama 2 hingga 10 tahun ke depan. Ke-25 teknologi itu kemudian dipetakan dalam sebuah grafik yang disebut Gartner Hype Cycle atau siklus Hype Gartner, sebuah representasi grafis atas persepsi nilai dari sebuah tren atau inovasi teknologi. Dengan menggunakan berbagai indikator, Gartner memperkirakan posisi sebuah teknologi baru pada lintasan pertumbuhannya sejak awal kemunculannya hingga adopsi massal oleh masyarakat. Siklus hype ini dirancang untuk memisahkan hype teknologi dari kenyataan dan membantu organisasi menentukan waktu terbaik untuk mengadopsi sebuah teknologi baru. Siklus hype Gartner dibagi menjadi 5 fase. Pertama, teknologi trigger. Ya, itu saat sebuah terobosan teknologi potensial mulai menangkap imajinasi publik dan minat media. Kedua, peak of inflated expectation. Itu saat sebuah teknologi dapat menciptakan harapan yang nggak realistis dan di mana sebagian besar teknologi akhirnya akan gagal. Ketiga, through of disillusionment. Nah, itu saat daya tarik dari teknologi udah mulai memudar sehingga pembahasannya di media juga udah sangat berkurang. Keempat, slope of enlightenment. Walaupun gagal memenuhi ekspektasi, beberapa manfaat dari teknologi itu mulai terlihat dan dipahami. Generasi produk versi terbaru biasanya mulai muncul di sini. Dan kelima, plateau of productivity. Teknologi dan aplikasinya sudah stabil dan dapat diandalkan serta diadopsi secara massal oleh masyarakat. Bulan Agustus 2021 lalu, Gartner mengidentifikasi bahwa di antara 25 terobosan teknologi yang diteliti, NFT berada pada puncak dari fase inflated expectation. Dalam waktu dekat, Gartner memprediksi hype NFT akan masuk ke fase through of disillusionment. Prediksi itu terbukti.
Di fase ini, NFT sebagai karya digital sebagian besar akan mati. Karena ya nggak ada yang mau beli. Sebagian lagi akan ketemu harga wajarnya. Karena memang sebagian karya digital NFT itu layak untuk dikoleksi. Bahkan memungkinkan suatu saat nanti harganya bisa naik. Namun demikian, NFT sebagai sebuah teknologi dipercaya akan mampu melewati fase throw of disillusionment saat ini. Dan masuk ke fase slope of enlightenment. Teknologi NFT akan semakin solid. Terbukti mampu menyelesaikan banyak masalah dan menciptakan nilai yang tinggi. Hingga pada akhirnya akan mencapai fase plateau of productivity. Di mana NFT sudah akan menjadi bagian dari keseharian kita. Baik dalam bisnis, pekerjaan, maupun hidup kita sehari-hari. Gartner memprediksi hal itu akan terjadi dalam 5 tahun mendatang. Sadari bahwa setiap teknologi baru yang muncul akan melewati 5 fase hype cycle yang barusan kita bahas. Maka sebagai organisasi ataupun pribadi kita harus bijak dalam menetapkan aksi atas teknologi baru tersebut. Jangan gegabah, jangan terbawa hype yang bisa berakibat penyesalan nantinya. Namun bukan berarti Anda cukup diam aja sambil menunggu hype-nya berakhir di plateau of productivity. Karena jika itu yang Anda lakukan, Anda akan tertinggal dari pemain lainnya. Di fase terakhir itu, landscape industri sudah terpetakan. Siapa pemainnya dan siapa pemenangnya. Kalau Anda baru masuk di fase itu, maka Anda akan jadi follower. Boleh aja sih, ada juga keuntungan menjadi lead entry. Resikonya lebih kecil. Tapi itu juga berarti Anda kehilangan kesempatan dan keuntungan sebagai first mover. Ingat ya bahwa menunggangi hype bisa jadi strategi yang jitu. Yang pasti dalam dunia yang cepat berubah ini, kecepatan memberikan keunggulan kompetitif. Siapa yang mulai duluan, dia akan belajar duluan. Dan siapa yang menguasai ilmu kunci industri lebih awal, dialah yang akan memenangkan persaingan. Mungkin Anda bertanya, apakah saya mengkoleksi NFT? Saat ini, tidak. Tapi sangat mungkin di masa depan tidak lama lagi saya akan memiliki atau bahkan mencetak NFT saya sendiri. Dan ketika saya melakukannya itu bukan karena saya berspekulasi bahwa harganya akan naik di masa depan. Melainkan karena saya memang suka dengan karya digital itu. Atau saya ingin mendukung si pelaku seni digital yang ngebuatnya. Atau mungkin karena keuntungan khusus yang saya bisa dapatkan dari membeli NFT itu. Seperti Bored Ape Yacht Club yang memberikan pemiliknya akses ke komunitas elit. Jikalau nanti NFT yang saya beli itu ternyata harganya melonjak naik, ya alhamdulillah. Tapi jika ternyata harganya justru jeblok jatuh, ya saya nggak akan sedih. Karena saya sudah sedang dan akan terus menikmati manfaat konkret dari NFT tersebut. Tapi itu saya. Kalau Anda, gimana? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya. Kamu pasti pernah mendengar atau membaca kutipan bisnis sukses dimulai dari sebuah ide. Ya kan? Saya juga. Dan itu benar adanya. Semua bisnis besar yang berhasil saat ini dimulai dari sebuah ide sederhana dari pendirinya. Tapi kamu juga harus hati-hati. Karena idemu itu bisa jadi pembunuh bisnismu sendiri. Kok bisa? Gini, sebagai seorang inovator, kamu punya banyak ide yang tiba-tiba muncul begitu aja di kepala. Saat kamu mandi, makan, main, atau bahkan menjelang kamu tidur. Satu ide tumbuh begitu dahsyatnya. Kamu yakin ide itu bisa jadi solusi untuk pelangganmu. Bahkan bisa mengubah dunia. Maka kamu ceritakan ide itu pada sahabatmu. Dan dia tertarik. Kemudian kalian berdua memutuskan untuk memulai bisnis berdasarkan idemu itu. Kalian habiskan seluruh uang tabungan untuk membuat produk atau layanan yang tergambar semakin fantastis di imajinasi. Setelah jadi, kamu luncurkan dengan percaya diri ke pasar. Kemudian, kamu menunggu. Menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Kamu akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa apa yang kamu pikir dahsyat, belum tentu orang lain juga berpikir itu dahsyat. Sementara kamu sudah habiskan seluruh uangmu untuk menciptakan produk yang ternyata nggak ada orang yang mau beli. Nah, itu adalah penyebab nomor 1 kenapa bisnis gagal. Dan semua itu disebabkan karena kamu jatuh cinta pada idemu. Beauty is in the eye of the beholder. Semua terlihat indah di mata pecintanya. Cinta itu juga buta.
Kamu nggak mampu melihat semua yang cacat dari objek yang kamu cintai. Cinta itu juga menghipnotis. Sadar atau tidak sadar, kamu menyangkal pandangan orang lain yang berbeda dari apa yang kamu lihat pada idemu. Pikiranmu sibuk mencari pembenaran bahwa idemu itu memang dahsyat. Seharusnya kamu posisikan ide dahsyatmu itu sebagai sebuah hipotesa, yaitu gagasan yang perlu diuji kebenarannya. Layaknya semua ilmuwan, kamu pun harus mengambil jarak dengan idemu, seberapapun dahsyatnya ia menurutmu. Wujudkan idemu itu ke dalam bentuk prototipe sederhana agar orang lain bisa melihatnya, menyentuhnya, dan merasakannya secara langsung. Ini untuk menghindari orang lain merespon idemu menggunakan imajinasinya yang bisa jadi berbeda dengan ide yang kamu maksud. Kemudian tunjukkan prototipe itu ke sebanyak mungkin orang. Pelajari reaksi mereka. Ingat ya, tujuanmu bukannya untuk meyakinkan mereka seberapa dahsyat idemu itu, melainkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin umpan balik dari mereka. Setelah itu, kembalilah ke garasi rumahmu, atau laboratoriummu, atau studiomu, apalah itu. Kemudian, di sana perbaiki idemu itu. Buat prototipe versi berikutnya. Tunjukkan lagi ke pelanggan potensialmu. Minta umpan balik lagi. Kemudian, perbaiki lagi. Begitu seterusnya hingga kamu berhasil menciptakan solusi terbaik yang benar-benar sudah tervalidasi oleh calon pelangganmu. Bisnis sukses dimulai dari sebuah ide. Ungkapan ini benar, tapi nggak lengkap, sehingga bisa menyesatkan. Maka izinkan saya menambahkan 2 kata ke dalam ungkapan itu. Bisnis sukses dimulai dari ide yang tervalidasi. Semoga manfaat. Selamat memulai bisnismu itu.